Ya, Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dalam acara WTM atau Wisdom in the Morning dari CBM 7 TV. No breakfast, no Bible, no breakfast saudaraku. Saudara harus senantiasa menikmati firman Tuhan sebelum saudara beraktivitas. Karena firman Tuhan itu saudaraku adalah makanan buat rohani kita. Jika rohani kita kuat, tubuh kita pun akan kuat dan sehat. Firman Tuhan membebaskan kita dari penyakit, dari kelemahan dan kebodohan. Saudaraku, di Amsal 19 ayat 9 dikatakan seperti ini. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudaraku, apakah saudara pernah berpikir, ada nggak orang yang bisa melihat kejujuran dalam cerita bohong? Zaman sekarang ini saudaraku, di pengadilan, di berbagai macam kasus, di pekerjaan-pekerjaan, banyak sekali orang menciptakan kebohongan demi kepentingan-kepentingan pribadi. Saudaraku, dalam hal ini Salomo, ketika dia berdoa, dijumpai oleh Tuhan saudaraku di Gibeon. Tuhan bertanya kepadanya saudaraku, menanyakan apakah Tuhan bertanya, apakah yang dikehendaki Salomo untuk diberikan oleh Tuhan? Saudara tahu, Salomo ketika disodorkan pilihan, mau dikasih apa? Rata-rata manusia kalau ditawarkan, pasti meminta berkat, keuangan, kekayaan, harta, pangkat, jabatan, atau jodoh yang hebat, kira-kira seperti itu saudaraku. Tetapi Salomo sadar bahwa dirinya adalah seorang raja yang muda, seorang pemimpin yang baru yang masih belum berpengalaman. Di tengah-tengah umat Israel, dia sadar bahwa bangsa Israel membutuhkan seorang raja yang bijaksana. Lalu Salomo memohon kepada Tuhan, berikanlah aku hati yang paham, membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo tidak mampu sadar. Dia sadar bahwa dia tidak mampu menegakkan keadilan di dalam menjalankan hukum di negaranya tanpa kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, Salomo sangat tahu manusia seringkali menutupi kejujuran, menutupi kejujuran dengan mengemas begitu rupa, dipoles begitu rupa, supaya manusia itu mendapatkan keuntungan atau kemenangan di dalam suatu persoalan. Itu sebabnya saudaraku, ketika dia sudah meminta hikmat itu, langsung diperhadapkan dua orang wanita yang datang kepadanya. Yang satu mengatakan, ini anakku. Yang satu mengatakan, bukan, ini anakku. Lalu ibu yang dari anak yang sudah mati mengatakan, supaya adil, potonglah anak ini supaya kita separuh-separuh. Lalu Raja Salomo diberikan Tuhan hikmat. Dia berpura-pura, ambillah pedang supaya kita belah anak ini saudaraku. Tetapi seorang ibu yang mencintai anaknya, dia tahu itu anaknya, dia mengatakan, jangan dipedang, berikanlah kepada ibu ini daripada dia mati. Salomo memutuskan bahwa ibu yang membela anak ini, yang mengasihani anak ini, itulah ibu yang sesungguhnya. Salomo mampu karena karunia Tuhan melihat kebohongan di dalam diri wanita yang jahat, temannya itu saudaraku. Maka terjadilah keadilan dalam pengadilan itu.
Saya percaya keadilan bisa didapatkan jika seseorang minta kepada Tuhan. Tuhan mampu menyatakan mana yang jahat, mana yang tidak, mana yang buruk, mana yang baik. Marilah kita menggantungkan hidup kita kepada keadilan Tuhan, kepada keputusan Tuhan. Mari kita kejar Tuhan. Saudaraku, berdoalah untuk bangsa ini, supaya pengadilan di negeri ini betul-betul mengalami keadilan. Sehingga negara yang adil, maka negara itu diberkati Tuhan, menjadi makmur dan sejahteralah rakyatnya, sejahtera pemimpinnya. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara terberkati dengan WTM ini, silakan saudara klik kembali di YouTube saudara CBM 7 TV. Setiap pagi pukul 5 saudara bisa menontonnya kembali berulang-ulang. Share kepada banyak orang. Saudara like dan subscribe. Jangan lupa juga komen dan pasang lonceng. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa besok.